selamat malam pemirsa, apa kabarnya? Kembali bertemu dengan Jeng Ayu tentunya dalam acara Tanya Jeng Ayu kali ini. Aduh, akhir-akhir ini emang tenggorokan ini agak gak enak nih pemirsa. Terus kayaknya mau batuk nih, tapi ingat pemirsa, ternyata sekarang kalau udah mulai serak-serak, terus kayak batuk-batuk gitu, jangan dianggap sepele. Kita harus waspada yang namanya super flu. Waduh, apa nih super flu, Jeng Ayu? Kok sekarang lagi rame nih pemirsa yang pakai medsos? Siapa di sini pasti tahu kan kalau super flu ini emang lagi dibahas. Nah, kali ini Jeng Ayu mau memperkenalkan super flu ini ke pemirsa supaya pemirsa di rumah bisa bedain nih bedanya super flu sama flu biasa. Terus apakah super flu ini bahaya atau tidak? Nah, kita akan buka data terlebih dahulu. Nah, ini dia pemirsa. Jadi berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan RI hingga awal Januari 2026 tercatat 62 kasus yang tersebar di 8 provinsi. Seperti data yang ada di samping ini, ada sebanyak 62 kasus yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Ini kasus apa ya, Jeng Ayu? Ini adalah kasus super flu yang saat ini sudah didata oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja pemirsa. Karena super flu ini sudah lebih dahulu terjadi di Jepang, kemudian di Amerika Serikat, dan di beberapa negara lainnya seperti Kanada juga. Lalu memang seberapa parah sih, Jeng Ayu, super flu ini? Pemirsa, sebenarnya super flu ini bukanlah nama ataupun virus yang baru saja ada. Jadi sebetulnya ini tuh kalau diibaratkan itu kayak mantan pacar yang sudah berlalu, tapi doi balik lagi nih pemirsa dengan wujud yang lebih baik. Nah, mirip kayak super flu ini. Jadi dia memang sudah ada sebelumnya, namun saat ini dia sudah berevolusi. Seperti apakah? Kita buka datanya. Nah, ini dia. Sudah kelihatan kan pemirsa? Jadi super flu ini disebabkan oleh virus influenza A atau H3N2 yang merupakan turunan dari virus H3N2 yang sudah lama dikenal di dunia. Nah, seperti yang Jeng Ayu katakan bahwa super flu ini bukanlah yang baru, tetapi memang dia sudah dikenal dari jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun. Dan pemirsa, informasinya bahkan di tahun 1968 super flu ini pernah memicu lonjakan flu dunia dengan data yang sangat banyak. Bayangin, ini sudah terjadi di 1968. Jadi di 1968 sudah ada super flu pemirsa. Waduh, ketutup. Bentar, kita tulis lagi. Hilang nih pemirsa. 1968. Super flu ini sudah ada, bahkan dia memicu lonjakan flu yang sangat dahsyat di dunia. Dan saat ini kembali ramai di tahun 2025 kemarin, tepatnya di akhir 2025. Wow. Kita bisa lihat rentang waktunya sangat jauh. Tapi walaupun rentang waktunya sangat jauh bukan berarti dia tidak ada ya pemirsa. Lalu seperti apa lagi nih Jeng Ayu? Kita buka data lagi. Nah, ini dia. Ini yang udah ditunggu-tunggu kan sama pemirsa. Jadi si super flu itu seperti apa? Di sini sudah disiapkan oleh tim Tanya Jeng Ayu tentang gejala super flu. Namun sebelum itu pemirsa, terkait dengan super flu ini, WHO pun sudah menyebut bahwa virus ini memang menyebar cepat dan mendominasi sejumlah negara. Nah, terus bedanya apa nih Jeng Ayu super flu dengan flu biasa? Perbedaannya tuh sangat kecil pemirsa. Perbedaannya hanya dari jarak penularannya. Jadi kalau flu biasa itu akan tertular, kita kasih rentan waktu 3 atau 4 hari, namun super flu ini bisa langsung menyerang individu lain dalam rentang 1 hari ataupun 24 jam. Lalu gejalanya berapa lama? Jika kita lihat untuk flu-flu biasa ya, biasanya kalau kita musim hujan, musim dingin gitu kan ya pemirsa, dingin
dingin-dingin gitu. Biasanya kan kita kena flu, batuk, bersin-bersin, sakit kepala, sakit tenggorokan gitu kan. Dan itu biasanya gejalanya ya paling lama tuh 1 minggu. Tapi untuk super flu ini bisa mencapai 2 minggu pemirsa. Wow, lama sekali. Nah itu makanya disebut super. Nah terus super ini mungkin gara-gara itu ya Jeng Ayu, karena dia tuh segitu supernya maka disebut super. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi super ini tuh cuman untuk sebutan bahwa flu yang ini penyebarannya sangat cepat jika dibandingkan dengan flu biasanya. Terus Jeng Ayu gejalanya apa aja? Gejalanya sama aja pemirsa. Yang pertama ada demam atau menggigil, batuk terus-menerus, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot. Kita bisa lihat bahwa ini gejalanya sama saja dengan flu biasa. Tetapi yang membedakan adalah gejalanya bisa lebih parah dari flu biasa dan juga penularannya lebih cepat daripada flu biasa. Dan satu lagi adalah untuk penyembuhannya butuh waktu sampai 2 minggu pemirsa. Kita bisa bayangkan batuk terus-menerus 2 minggu pemirsa, atau pilek, hidung tersumbat 2 minggu, dan ini yang Jeng Ayu rasain ya, sakit tenggorokan yang benar-benar nyelekit pemirsa, lebih dari sakit hati selama 2 minggu. Nggak enak makan ini, nggak enak makan, minum juga nggak enak. Ini menyiksa banget pemirsa. Oke, kita akan buka data lagi. Nah, ini dia. Jadi di sini ada tentang cara penularan super flu. Nah, mungkin ya orang akan bertanya, Jeng Ayu, sebenarnya super flu bisa dikatakan pandemi atau enggak sih? Beda ya pemirsa. Meskipun saat ini super flu ini lagi hype, lagi ramai diperbincangkan, tapi dia sangat beda dan tidak bisa disebut sebagai pandemi, pemirsa. Selain itu, kenapa ya kameramen? Sebentar ya, lagi nyaman nih sama yang ini nih Jeng Ayunya. Sebentar banget ini mah. Bentar ya pemirsa. Nah, sebelum kita masuk ke cara penularan ini, jadi kan tadi Jeng Ayu udah bilang bahwa super flu ini dia adalah virus yang sudah lama tapi kembali karena dia sudah berinovasi lah ibaratnya. Dia sudah menjadi lebih baik bentuknya sehingga dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam menularkan. Nah, pemirsa yang perlu digarisbawahi bahwa super flu ini tidak hanya terjadi di saat musim dingin ataupun musim hujan. Tetapi dengan penularan yang cepat, super flu ini bisa langsung mengkontaminasi manusia, langsung ke individu lain cuman dari jarak berdekatan, bersentuhan, karena memang penularannya melalui udara pemirsa. Jadi buat Anda yang saat ini sedang batuk, nah kita tahu ada etika batuk dan bersin ya. Jangan lupa untuk menutup mulut ketika batuk dan bersin. Tapi jangan pakai tangan. Nah ini yang mau Jeng Ayu ajarkan, jangan pakai tangan. Kalau Anda mau bersin ataupun batuk, pakai baju samping ini, bagian dekat ketiak. Karena kalau bagian dekat ketiak kan kita nggak akan deket-deket orang ini ngasih ketiak kan pemirsa. Jadi jangan pernah pakai tangan, ini nggak boleh. Kalaupun misalnya udah gimana dong Jeng Ayu kalau udah kebiasaan dengan tangan, tenang. Kalau kebiasaan dengan tangan, setelah bersin ataupun batuk segeralah cuci tangan. Kenapa kayak gitu? Supaya kita memutus rantai kontaminasi sehingga kita tidak menularkan kepada individu lainnya. Nah udah clear ya pemirsa sampai sini. Oke, tadi kita udah bahas gejalanya, sekarang kita akan bahas ke cara penularan yang ada di sini. Nih, dari batuk bersin, seperti yang Jeng Ayu tadi bilang, kemudian sentuhan langsung di permukaan terkontaminasi tadi, yang kalau misalnya batuk atau bersin di telapak tangan, bersentuhan langsung dengan orang lain, nah itu bisa langsung tertular pemirsa. Kontak dekat dengan orang terinfeksi. Sekali lagi, kenapa kontak dekat dengan orang terinfeksi ini bisa menularkan virus? Karena ini penularannya lewat udara pemirsa. Lalu gimana dong Jeng Ayu cara mencegahnya? Sebenarnya untuk cara pencegahannya sama pemirsa. Karena ini sejatinya sama-sama flu, jadi vaksin influenza tahunan, mencuci tangan secara rutin,
memakai masker di tempat ramai, menjaga daya tahan tubuh, dan pola hidup sehat. Nah, ini sih yang penting, menjaga daya tahan tubuh. Gimana caranya? 1, tidur yang cukup, konsumsi air putih yang cukup. Emang air putih yang cukup berapa sih, Jeng Ayu? Tahu kan, pasti 2 liter sehari, ingat itu. Kemudian untuk tidur ya 6-8 jam, itu perlu banget. Jadi yang di sini yang masih begadang, kayak Jeng Ayu yang masih begadang, ya kata Jeng Ayu sih sekarang udah kurang-kurangin ya pemirsa. Karena selain bikin kantong mata juga ini nanti bisa mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Nah, terus Jeng Ayu, kalau begitu berarti super flu ini nggak bahaya dong, kata siapa? Salah itu. Nih pemirsa pasti udah tahu juga kan, data terbaru nih bisa. Sekarang lagi nonton Jeng Ayu, nanti habis nonton Jeng Ayu di scroll, dilihat di TikTok, Instagram, ataupun di Google, ataupun di apa, lihat bahwa sudah ada 1 korban jiwa dari super flu ini. Jadi ada 1 orang yang meninggal. Nah gini deh gampangannya. Jadi di Bandung pemirsa, ada 10 orang yang positif terkena super flu. 10 orang ini dirawat dan 1 diantaranya meninggal dunia. Nah, walaupun sampai sekarang mungkin dari rumah sakit juga belum bisa memastikan apakah beliau ataupun dia ini meninggal karena super flu atau bagaimana, tapi karena didiagnosa super flu, jadi saat ini kan terlihat bahwa dia meninggal karena super flu. Padahal nih pemirsa, super flu itu tidak bisa membuat seseorang meninggal begitu saja, karena ini adalah flu. Tetapi yang meninggal ataupun memiliki gejala lebih kuat ataupun memiliki gejala yang lebih berat, itu biasanya orang-orang yang mempunyai penyakit samping. Misalnya nih, ada orang yang memang sakit jantung, ginjal. Nah, daya imunnya udah turun, kemudian terkena super flu ini, alhasil yang terjadi makin drop. Nah, itu sih. Sebenarnya tuh kalau diobrolin teorinya hampir mirip sama COVID, tapi tidak semenyeramkan COVID ya pemirsa. Jadi ya harapan Jeng Ayu sih, abis pemirsa nonton ini, jangan ada yang bilang lagi bahwa super flu ini adalah konspirasi. Ingat nggak dulu pas zaman COVID ada yang bilang COVID itu konspirasi, COVID itu nggak ada, bohong. Jeng Ayu habis kena COVID BTW, makanya Jeng Ayu bisa ngomong kayak gini. Jadi COVID itu ada pemirsa dan super flu juga ada. Yuk sama-sama kita mencerdaskan diri, jangan cuek kayak gitu, jangan ngerasa bukan urusan gue, yang kena kan bukan saudara, yang kena kan juga gak ada hubungannya sama gue nih. Jadi ya bodo amat, gak boleh kayak gitu ya pemirsa ya. Kalau udah baca ini, kalau udah nonton Jeng Ayu malam hari ini, pemirsa di rumah semua harus cerdas bahwa super flu ada. Kita semua harus saling menjaga baik diri sendiri dan juga orang lain ya pemirsa. Oke, kita buka lagi. Masih ada gak sih? Oh, udah nggak ada pemirsa. Wow, cepat sekali ya. Oke, jadi karena ini udah ada terkait dengan super flu tadi, yang bisa dilakukan adalah Jeng Ayu cuma minta ke pemirsa saat ini untuk menjaga daya tahan tubuh ya pemirsa, karena daya tahan tubuh ini sangatlah penting. Semuanya berawal dari daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh kita drop, nggak cuma super flu pemirsa, yang lain-lainnya juga akan bisa menyerang ke tubuh kita. Jadi mari perkuat imun bersama-sama, terapkan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, istirahat jangan lupa. Buat yang kerja kayak Jeng Ayu, kerja malam kayak gini, tetap semangat, masih bisa istirahat. Yang penting abis kerja jangan keluyuran, langsung tidur ke rumah, langsung istirahat, besok paginya kerja lagi. Dan oke pemirsa, sekian untuk Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Jangan lupa tonton Tanya Jeng Ayu episode berikutnya. Tapi nggak bisa Jeng Ayu bocorin ya, minggu depan akan bikin apa. Yang jelas pantengin terus aja. Dan abis ini jangan tidur dulu, jangan kemana-mana, karena NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.